dalam Yesus Kristus, ketika kita menemui persoalan hidup, ketika kita menjalani pergumulan hidup dan kita membutuhkan jalan keluar, siapa yang akan kita temui? Orang tua, pasangan kita, anak kita, teman kita, saudara kita, untuk kita mencurahkan isi hati, untuk kita bercerita dan meminta orang yang kita ajak bercerita itu untuk menunjukkan jalan keluar, untuk mempertimbangkan bersama dengan kita segala sesuatunya supaya kita beroleh jalan keluar. Atau bahkan mungkin ada di antara kita yang begitu ada dalam pergumulan hidup, ketika menerima persoalan hidup langsung datang menemui Tuhan. Memang akan berbeda-beda setiap orang. Ada kalanya begitu ada persoalan lari kepada pasangannya, entah itu suami istri, entah itu anaknya, entah itu orang lain, sahabat, untuk bersama-sama memikirkan jalan keluar yang terbaik. Namun ada kalanya juga ada orang yang begitu ada dalam permasalahan hidup, dia langsung lari kepada Tuhan di dalam doa. Dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Matius 8 ayat 1 sampai 4 yang demikian. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentakdirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau takdir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam bacaan ini dikatakan ada seorang yang punya penyakit kusta dan dia datang kepada Yesus. Ketika dia datang kepada Yesus memohon pertolongan, dia tidak bilang, "Tuhan, tolonglah aku," atau "Tuhan, engkau harus menolong aku." Tetapi dia mengatakan dengan kesadarannya, dia merasa dirinya berdosa, dia merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Kemudian dia mengatakan, "Tuhan, jika engkau mau." Artinya jika engkau mau ini dia sadar bahwa dia orang berdosa, dia sadar akan keberadaan dirinya, dan di dalam meminta kepada Tuhan, memohon kerelaan Tuhan untuk menolong. Dia tidak memaksa Tuhan untuk menolongnya. Jika engkau mau, artinya terserah Tuhan. "Tuhan, aku berdosa, Tuhan, aku butuh pertolongan, tapi semuanya terserah kepadamu. Engkau menolong atau tidak, itu adalah kuasamu, itu adalah hakmu. Tetapi aku butuh pertolongan. Silakan Tuhan mau menolong atau tidak." Dia sadar keberadaan dirinya yang berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan, namun dia membutuhkan pertolongan. Dan inilah yang harus kita lakukan ketika kita ada persoalan itu. Yang pertama, bukan lari kepada keluarga, suami, istri, anak, teman, tetapi lari kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab dan memberikan jalan keluar, memang bisa melalui suami, istri, teman, saudara, anak kita. Namun terlebih dahulu kita harus lari kepada Tuhan. Sujud kepada Tuhan seperti orang kusta itu, kita betul-betul dalam permasalahan dan kita berdosa, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan dan mempersilahkan Tuhan, karena hak Tuhan
untuk menolong atau tidak menolong. Tetapi kita perlu yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Dan setelah orang kusta itu sembuh, dia dilarang untuk menceritakan. Tetapi yang pertama kali itu harus datang kepada imam, supaya imam tahu. Karena imam ini yang akan menentukan dia sembuh atau tidak, dia berdosa atau tidak, dia boleh kembali bergaul atau tidak. Jadi datanglah kepada imam dulu. Datanglah kepada imam, biar imam yang menentukan. Artinya dia harus, setelah dia mendapat kesembuhan, dia harus menuruti aturan main yang ada. Inilah Tuhan menunjukkan, dia tidak hanya menolong, tapi menunjukkan orang itu supaya berbuat benar sesuai dengan aturan main yang ada. Dan setelah itu persembahkanlah syukur. Tuhan menghendaki, Yesus menghendaki agar orang yang ditolong itu bersyukur kepada Tuhan. Jadi jangan lupa, ketika ada masalah, datang menangis di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan. Namun ketika pertolongan sudah datang, kita lupa kepada Tuhan. Tuhan menghendaki datang dalam kerendahan hati, minta pertolongan, dan setelah ditolong, jangan lupa hiduplah dalam kebenaran dan senantiasa bersyukur kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.